Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irja Rahmatullah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai representasi data di dalam komputer. Apa aja sih yang bakal dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama tentunya apa sih representasi data itu? Kenapa representasi data itu penting? Terus kita bakal bahas sistem bilangan, representasi data angka sama teks, representasi gambar sama suara, dan keamanan sama enkripsi. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi apa sih representasi data itu? Jadi singkatnya itu, representasi data itu kayak cara kita menggambarkan informasi dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh si komputer. Bayangin aja deh, komputer itu kayak teman kita yang nggak bisa baca bahasa manusia. Jadi, kita harus ngomong sama dia pakai bahasa yang dia paham, yaitu bahasa biner. Nah, setiap angka biner itu mewakili satu bit. Bit ini bisa berisi angka 0 atau 1. Nah, kombinasi bit ini bisa digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis data, kayak huruf, gambar, suara, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, kenapa sih representasi data itu penting? Yang pertama, hemat ruang. Dengan representasi data yang pas, kita bisa hemat ruang di komputer. Bit-bit ini bikin penyimpanan jadi lebih efisien tuh. Kedua, komunikasi. Komputer bisa ngobrol sama komputer yang lain pakai representasi data yang sama. Jadi, mereka bisa sharing info tuh dengan mudah antar sesama komputer itu. Terus ketiga, keamanan. Kalau kita mau ngirim data lewat internet, representasi data yang benar juga penting. Biar data kita aman dan gak bocor. Bayangin aja deh, kita punya foto kucing lucu. Nah, komputer itu nggak bisa langsung melihat foto itu seperti kita. Dia butuh kode khusus untuk memahami gambar itu. Inilah mengapa representasi data itu penting. Ada beberapa cara untuk nampilin data di komputer. Misal, data angka. Ini buat bilangan, pecahan, atau angka desimal. Komputer baca angka ini pakai kode biner. Terus data huruf, kita bisa nyimpen huruf, kata, atau kalimat. Contohnya, H di dalam komputer itu jadi 01001000. Terus data gambar. Komputer pecahin gambar jadi kode biner. Jadi setiap pixel dalam gambar itu punya kode unik tuh. Nah, selanjutnya data suara. Musik atau suara juga bisa direpresentasikan pakai kode biner. Komputer itu baca setiap not-notnya. Terus selanjutnya, sistem bilangan direpresentasi data. Ini kayak bahasa rahasia antara kita sama si komputer itu. Kita bakal bahas 3 sistem bilangan. Yang pertama, biner. Ini dasarnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, semua angka itu diubah jadi 0 sama 1. Misalnya, angka 10 direpresentasikan sebagai 1010 dalam biner. Terus kedua, oktal. Ini kayak basis 8. Gak sering dipakai, tapi komputer suka sama oktal. Contoh, angka 10 direpresentasikan sebagai 12 dalam oktal. Terakhir, heksadesimal. Ini sistem basis 16. Ini kayak bahasa alien buat kita, tapi komputer paham banget. Contoh, angka 10 direpresentasikan sebagai A dalam heksadesimal. Lalu representasi angka dan teks. Gimana sih angka dan huruf diwakili dalam bentuk biner? Nah, kita kasih contoh biar lebih jelas. Angka 5 direpresentasikan sebagai 101 dalam biner. Huruf A direpresentasikan sebagai 01000001. Jadi, setiap huruf itu punya kode biner-biner sendiri gitu. Terus representasi gambar sama suara. Komputer juga bisa nyimpen gambar sama suara. Nah, kita bahas format file kayak JPG, JPEG, PNG, dan MP3. Pixel-pixel dalam gambar diwakili oleh angka biner yang menunjukkan warna dan intensitas. Kalau suara, gelombang suara itu diubah jadi kode biner. Jadi kalau kita dengerin lagu tuh, sebenarnya kita tuh lagi dengerin deretan angka biner gitu. Terus terakhir, keamanan sama enkripsi. Representasi data juga berpengaruh ke keamanan. Kita bahas tentang enkripsi yang bikin data kita aman. Ada algoritma keren yang kayak AES yang bikin representasi data itu makin top lah. Jadi kalau kita mau ngirim data lewat internet, enkripsi ini penting banget biar data kita nggak bocor. Nah, jadi kesimpulannya, representasi data itu kayak bahasa rahasia
antara kita sama si komputer. Kita ngomong sama dia pakai bahasa yang dia paham, yaitu bahasa biner. Jadi kalau kita mau kasih tahu komputer tentang angka, huruf, gambar, atau suara, kita harus pakai kode biner biar si komputer itu ngerti. Ada juga sistem bilangan lain kayak oktal dan heksadesimal yang bikin komputer itu seneng. Nah, representasi data ini penting banget buat hemat ruang penyimpanan, komunikasi yang efisien, dan keamanan data kita. Jadi semakin kita paham tentang representasi data, semakin kita bisa bikin teknologi yang lebih keren.